Ya, oke, baik. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah menikmati puji-pujian yang luar biasa. Kita akan sama-sama sharing kebenaran firman Tuhan. Saya harap semua bisa menikmati. Saya lihat ada Feli, ada Noval, ada Esther, Yosua, Esther, Kresno, dan Gideon, ada Noel dengan Wita, ada Gerson, Melisa, Aldi, ada Elisa dengan Samuel, ada Sasa, ada Dersa. Puji Tuhan, kita akan sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Tema kita bulan ini, saya akan share screen dulu sebentar. Oke. Ya. Oke. Iya, sudah terlihat ya screen-nya. Oke. Oke. Iya, sesuai tema gereja kita tahun ini adalah tahun pelipat gandaan kemurahan Tuhan atau kasih karunia Tuhan, dan ayat yang menjadi rujukan yaitu dalam Galatia pasal 1 ayat yang ke-15. Mungkin saya minta salah seorang roket bisa membaca untuk kita dalam Galatia pasal 1 ayatnya yang ke-15. Saya minta Noval. Noval bisa aktifkan mic-nya, baca dalam Galatia pasal 1 ayat yang ke-15. Oke, Noval bisa? Galatia 1 ayat 15. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Oke, terima kasih Noval. Jadi Galatia 1 pasal 15 mengatakan begini. Tetapi waktu Ia yang telah memilihku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Hal yang pertama kita akan lihat bahwa inisiatif pemilihan itu datangnya dari Tuhan, bukan dari kita. Apalagi di sini dikatakan bahwa memilih aku sejak kandungan ibuku. Dan kita akan lihat ayat yang berikut sesuai tema. Kalau tadi tema tahunan, nah di tema bulan ini adalah chosen by the king atau dipilih oleh raja. Ada beberapa ayat yang kita bisa lihat sama-sama, bisa menjadi rujukan untuk kita sebentar sharing, belajar bersama tentang pemilihan yang dilakukan oleh raja, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya akan minta beberapa anak remaja untuk membaca untuk kita. Yang pertama dari Yohanes pasal 15 ayat 16 bagian A. Saya minta Melisa. Melisa bisa aktifkan mic-nya, baca Yohanes pasal 15 ayat 16a. Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Oke, terima kasih Melisa. Tuhan berkati. Di situ dengan jelas dikatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Di sini ditegaskan sekali lagi bahwa pemilihan untuk kita menjadi orang yang dibenarkan oleh Allah, inisiatif pertama itu datangnya dari Allah, bukan dari kita. Nah, pemahaman ini kita bisa taruh dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kalau Tuhan yang pilih kita, Tuhan tidak pernah salah. Bahkan kalau boleh saya katakan, Tuhan tidak pernah kecewa memilih kita. Tuhan tidak pernah lihat siapa kita, apa latar belakang kita, apa kondisi ekonomi keluarga kita, siapa orang tua kita.
Apakah orang tua kita pejabat, apakah orang tua kita nelayan, apakah orang tua kita petani, itu bukan menjadi masalah. Tapi yang paling penting di sini adalah Allah yang berinisiatif untuk memilih kita. Jadi sekali lagi, Tuhan tidak pernah lihat siapa kita, siapa latar belakang kita, apa keadaan kita. Apakah itu bicara tentang latar belakang finansial, latar belakang keluarga, latar belakang sosial, suku, apa ras dan lain sebagainya, itu bukan menjadi alasan. Jadi adalah keliru kalau kita sebagai anak Tuhan melihat hidup kita mungkin karena kita berasal dari keluarga yang mungkin dalam tanda kutip ekonomi menengah ke bawah misalnya, atau dari suku tertentu mungkin, atau dari status sosial tertentu, kita merasa minder, kita merasa diri rendah. Nah, sebetulnya Tuhan tidak melihat itu. Karena sekali lagi firman Tuhan katakan, aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Itu artinya bahwa Tuhan tidak pernah lihat siapa kita. Inisiatif itu datang dari Tuhan. Nah, apalagi di ayat yang kedua, nanti saya minta Kresno bisa baca untuk kita dalam Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Itu di slide ada, bisa langsung dibaca. Efesus 1 ayat 4. Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Oke, hal yang kedua di situ dikatakan bahwa sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kalau di bagian awal tadi firman Tuhan katakan bahwa Allah memilih kita sejak kandungan ibu. Tetapi di ayat yang di sini di dalam Efesus dikatakan bahwa sebab Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi coba bayangkan gambaran tentang sebelum dunia dijadikan, jangankan kita yang hidup di zaman sekarang ini, mungkin orang tua kita, kakek nenek kita, generasi jauh di atas kita, mungkin mereka belum ada sebelum dunia dijadikan. Artinya bahwa rencana Tuhan untuk memilih kita, untuk menetapkan kita sebagai anak-anak Tuhan yang harus diselamatkan jauh sebelum kita ada hari ini. Bagian awal tadi katakan inisiatif pemilihan itu datangnya dari Allah. Itu berarti Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah melihat latar belakang kita, kondisi apapun kita, bahkan dikatakan pada Efesus, jauh sebelum dunia dijadikan itu, Tuhan sudah pilih kita. Ya. Nah sekarang mungkin pertanyaan bagi kita, mungkin kita bisa sharing, kita bisa diskusi, kira-kira nanti boleh dijawab, apa yang bisa memberikan keyakinan kepada kita bahwa kita dipilih oleh Tuhan? Ada yang bisa jawab? Silakan. Sekali lagi, saya ingin tanya supaya kita saling sharing ya. Kira-kira dalam diri kita, anak-anak Roket hari ini yang ikut ibadah, kira-kira apa yang bisa menjadi alasan yang memberikan keyakinan kepada kita bahwa Tuhan pilih kita? Silakan. Alkitab, Pak. Siapa ini? Halo? Halo, Kresno, Iya. Pak. Kresno katakan Alkitab yang menjadi dasar bahwa Allah memilih kita. Oke, menurut Kresno, jawaban yang luar biasa. Mungkin ada yang lain. Silakan yang lain. Iman. Aldi ya? Iya, Pak. Ya, Aldi. Aldi mengatakan bahwa iman yang ada dalam diri Aldi yang memberikan keyakinan bahwa Allah telah memilih Aldi. Oke, sudah 2 orang. Ada yang lain lagi? Silakan. Silakan. Dersa mungkin, Elia. Silakan. Noel mungkin, Wita. Kira-kira apa yang memberikan keyakinan dalam hidup kita bahwa kita dipilih oleh Tuhan? Tadi Kresno mengatakan, Alkitab mengatakan demikian.
Aldi mengatakan bahwa iman yang memberikan keyakinan bahwa kita dipilih oleh Tuhan. Masih ada yang lain? Halo. Anugerah Tuhan, Pak. Elia kan? Atau Samuel? Iya. Oh, Elia. Elia mengatakan bahwa anugerah Tuhan yang memberikan keyakinan kepada Elia bahwa Elia dipilih oleh Tuhan. Oke, terima kasih Elia. Masih adakah yang lain? Oke, kalau sementara sambil pikir-pikir saya mungkin memberikan satu gambaran sederhana sekali. Apa sih yang bisa memberikan kita yakin bahwa Allah memilih kita? Kalau boleh saya kasih gambaran, itu yang jawaban 3 orang tadi sudah sangat luar biasa, itu memberikan keyakinan kepada kita bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan yang pilih kita. Iman dalam hati kita, dalam hidup kita, memberikan keyakinan bahwa Allah pilih kita. Ya, dan jawaban Elia juga tadi luar biasa, itu memberikan keyakinan bahwa Allah yang pilih kita. Tapi mungkin kalau boleh saya katakan hal yang paling sederhana, kenapa kita bisa tahu Allah pilih kita? Mungkin saya boleh katakan demikian. Pada saat ini, ketika kita mendengar ayat-ayat yang tadi yang menunjukkan bahwa akulah yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Bahkan jauh sebelum dunia dijadikan, aku sudah memilih kamu. Ini memberikan gambaran kepada kita seperti tadi jawab Kresno, bahwa Alkitab mengatakan demikian. Tapi minimal ketika kita mendengar hari ini bahwa Allah memilih kita, itu pertanda bahwa kita menjadi orang-orang pilihan. Banyak orang di luar sana tidak pernah tahu bahwa dia dipilih oleh Tuhan. Ya, mungkin dia tidak pernah dengar firman Tuhan. Mungkin dia tidak pernah dengar orang khotbah tentang bahwa Allah dipilih dia. Tetapi kalau hari ini kita mendengar bahwa firman Tuhan mengatakan, aku memilih kamu sejak dunia jauh sebelum dunia dijadikan. Itu artinya bahwa kita diberikan kesempatan untuk tahu hari ini. Tidak banyak orang seberuntung kita untuk tahu bahwa kita dipilih oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu, kalau hari ini kita tahu bahwa Tuhan yang pilih kita dan Tuhan tidak pernah salah, maka taruh keyakinan, bangkitkan imanmu, seperti tadi katakan oleh Aldi, bahwa Allah memilih kita. Tuhan tidak pernah salah. Dan kalau Allah yang memilih kita, Tuhan pasti membawa kita. Sekali lagi, kalau Allah yang pilih kita, maka Tuhan bertanggung jawab untuk membawa kita mencapai tujuan Tuhan menghadirkan kita sebagai duta kerajaannya dalam dunia ini. Mari kita tanamkan pemikiran itu dalam diri kita, siapapun kita, apapun latar belakang keluarga kita, latar belakang sosial kita, profesi orang tua kita, apapun, yakinkan hari ini bahwa kalau Tuhan yang pilih kita, Tuhan tidak pernah salah. Dan Dia akan bersama-sama kita untuk menggiring, menuntun, menolong kita untuk mencapai tujuan Allah dalam kehidupan kita. Amin. Yang ketiga, dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8, saya minta Dersa bisa baca untuk kita. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Sebab karena itu kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Oke. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Terima kasih Dersa. Firman Tuhan dalam pasal 2 ayat yang ke-8 memberikan penegasan kepada kita, bukan karena kita berusaha dengan kemampuan kita, dengan kehebatan kita, dengan kepintaran kita, dengan latar belakang keluarga kita, kita menjadi orang pilihan Allah. Tetapi firman Tuhan katakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, di sini betapa pentingnya kita punya iman. Kepercayaan yang teguh bahwa kita dipilih oleh Allah. Dan kalau Tuhan yang pilih kita, Allah yang pilih kita, Allah tidak pernah salah. Tidak usah khawatir, tidak usah takut. Bahkan, kalau boleh saya katakan di sini,
Karena semua kasih karunia, tidak ada alasan untuk kita bermegah, kita sombong, karena kita menjadi orang-orang spesialnya Tuhan. Tapi biarlah karena pilihan, karena penetapan Tuhan untuk memilih kita, menetapkan kita untuk masuk dalam karya penyelamatannya. Kita syukuri itu dengan terus melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi, sekali lagi hal yang pertama saya ingin katakan bahwa pemilihan datangnya dari Allah. Yang berikut, kita akan melihat kenapa Tuhan pilih kita. Siapa sih kita? Apa sih kehebatan kita? Ya, saja kita lihat di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang keempat. Sekali lagi, Yesaya 43 ayat yang keempat, bisa baca di tampilan slide, tidak baca semua. Saya minta Gerson bisa baca untuk kita. Yesaya 43 ayat 4, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Oke, hal yang pertama, kenapa Tuhan pilih kita? Bukan karena kita ganteng, bukan karena kita cantik, bukan karena saya dari suku tertentu, orang tua saya pejabat, atau lain sebagainya. Tapi dalam Yesaya 43 ayat 4 dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Itu alasan pertama, kenapa Tuhan pilih kita. Kita ciptaan Allah yang mulia di mata Tuhan. Kita dijadikan segambar dengan Allah. Karena kita sangat berharga, maka Dia pilih kita. Bahkan kita tahu bersama pada akhirnya Kristus harus mati di Kalvari untuk menebus kehidupan kita. Kita bukan dibayar dengan emas dan perak. Kita bukan dibayar atau dosa kita ditebus dengan darah binatang. Tetapi Kristus yang harus mati untuk kita, untuk menebus kehidupan kita, oleh karena kita sangat berharga di mata Tuhan. Nah, betapa pentingnya kita menyadari bahwa hidup kita ini berharga di mata Tuhan. Saya ingin katakan sebagai anak remaja, anak pemuda yang dikasihi Tuhan, hidupmu sangat berharga di mata Tuhan. Jangan gadaikan hidupmu dengan hal-hal yang fana. Jangan tukarkan hidupmu dengan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Jangan gadaikan hidupmu dengan kenikmatan dunia yang bersifat sementara. Semua akan berlalu, semua akan binasa, semua akan hilang. Tapi arahkan matamu kepada Tuhan, bahwa engkau berharga, dibayar dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus Tuhan. Dia sangat mengasihi kita. Dan karena kasih yang sangat besar itu, Dia harus rela tinggalkan surga, tinggal kemegahan surga, ya, menjadi manusia, bahkan mengambil rupa seorang hamba untuk mati di Kalvari. Oleh karena Dia menilai kita berharga di matanya. Sebab itu, mari sebagai anak-anak Tuhan, hargai hidupmu. Jangan sia-siakan hidupmu. Tidak usah lihat latar belakang keluargamu, latar belakang ekonomi, latar belakang sosial. Tidak usah lihat. Tapi lihat penilaian Tuhan di mata Tuhan. Bahwa engkau berharga, sangat berharga dan mulia di mata Tuhan. Gunakan hidupmu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Makanya dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, ya, saya minta salah seorang baca lagi. Siapa yang belum ya? Tadi Dersa, Feli, silakan Feli. Feli belum? Iya. Oke, silakan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, puji Tuhan. Tuhan berkati ya. Nah, di sini dengan tegas dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasihnya sangat besar kepada kita.
sebagai anak-anak Tuhan. Makanya saya bilang tadi di dalam Yesaya pasal 43 ayat 4, engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Nah, kita bisa lihat gambaran kasih Allah yang sangat besar ini. Dia yang bersemayam di sorga yang mulia harus turun ke dunia. Kita baru beberapa minggu seluruh dunia merayakan, memperingati kelahiran Kristus, bahwa dia sebagai raja yang mulia harus datang merendahkan diri, lahir di palungan tempat minum ternak, bahkan dia mengalami proses penderitaan yang sangat luar biasa hanya untuk satu tujuan, bahwa dia sangat mengasihi setiap kita yang telah dipilihnya jauh sebelum dunia dijadikan, supaya kita jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Makanya saya ingin katakan, hargai hidupmu. Ya, hargai hidupmu. Karena Tuhan sangat menghargai hidupmu. Kemudian hal yang berikut kita akan lihat bersama-sama. Kalau begitu, apa yang kita harus lakukan? Setelah kita tahu bahwa Tuhan pilih kita. Setelah kita tahu bahwa Tuhan sangat menghargai kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Apa yang kita harus lakukan sebagai anak Tuhan? Kita lihat di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Saya minta Seva bisa baca untuk kita. Silakan Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Oke. Seva tidak bisa mengaktifkan mic. Saya minta Esther, ya, silakan Esther. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ucapan syukur. Oke, terima kasih, Tuhan berkati. Jadi di sini kalau kita sudah ngerti lewat firman Tuhan, lewat iman kita, lewat anugerah Tuhan dalam hidup kita bahwa kita dipilih oleh Allah dan inisiatif pemilihan itu datangnya dari Allah, maka Filipi 4 ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Saya ingin tekankan sekali lagi bahwa firman Tuhan katakan, jangan khawatir tentang apapun juga. Ya, ada banyak hal mungkin yang dalam pendidikan kah, dalam menjalani kehidupan kah, mungkin ada pergumulan, mungkin ada masalah hidup dalam rumah tangga, dengan orang tua, ada keterbatasan-keterbatasan yang Tuhan izinkan, tetapi firman Tuhan katakan hari ini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Bagian kita adalah mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Meyakini dalam hidup kita bahwa kalau Tuhan yang pilih kita, Tuhan tidak pernah salah. Dan kalau Tuhan yang pilih kita, Tuhan akan memfasilitasi hidup kita dengan segala hal yang kita butuhkan untuk mencapai penggenapan janji Tuhan, penggenapan rencana Tuhan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebab itu saya ingin tekankan pada sore hari ini. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Percayakan masa depanmu kepada Tuhan. Gantungkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan gantungkan kepada orang tua, jangan gantungkan kepada keluarga, jangan gantungkan kepada finansial yang dimiliki oleh keluarga, yang dimiliki oleh orang tua. Karena begitu mudah Tuhan mengambil itu semua. Saya tadi pulang gereja langsung melayat, ada keluarga kami yang meninggal dan ada 5 orang anak yang masih kecil-kecil. Ada yang paling besar itu kalau tidak salah mungkin umur sekitar 9 tahun atau 8 tahunan. Terus yang paling kecil itu mungkin baru 1 tahun. Masih sangat kecil. Orang tuanya adalah pensiunan, seorang mantan pejabat.
dia punya usaha, dia punya lahan, dia bekerja keras, menanam padi, menjual beras, dan lain sebagainya. Mereka tidak berkekurangan. Tetapi tiba-tiba tadi pagi, ketika orang tua daripada anak ini ke gereja, sampai di gereja, tiba-tiba dia terjatuh dan kemudian dipanggil oleh Tuhan. Bayangkan, kalau anak-anak yang kecil ini menggantungkan hidup mereka kepada orang tua mereka, kepada ayah mereka, kepada ibu mereka, kepada harta yang dimiliki oleh orang tua, maka kelihatan pupuslah harapan mereka. Hilanglah masa depan mereka. Tapi satu hal yang pasti saya ingin katakan, kalau kita percaya bahwa Tuhan yang pilih kita, maka Tuhan bertanggung jawab sepenuhnya untuk membawa kita meraih setiap janjinya, meraih setiap penggenapan rencananya dalam kehidupan ini. Sebab itu sekali lagi Filipi 4 ayat 6 katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi ingat, lakukan bagianmu, hidup dalam rencana Tuhan. Mempercayakan hidup ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Belajar membangun hubungan dengan Tuhan, mendekatkan diri dengan Tuhan, takut dengan Tuhan, menggunakan waktu-waktu yang ada untuk selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Saya percaya masa depan yang penuh harapan, masa depan yang gilang gemilang. Apalagi Tuhan katakan dalam Filipi 4 ayat 6 itu, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita punya Bapa yang artinya sumber. Tidak pernah kekurangan sumber kita. Bagian kita adalah meminta kepada Dia. Percayalah, semua yang menjadi kebutuhan kita, bagian dari Bapa untuk mencukupkan, untuk menyediakan. Asalkan kita tetap percaya bahwa kita dipilih oleh Tuhan dan Dia punya rencana yang sangat luar biasa. Haleluya. Yang berikut. Oke. Ya. Oke, sini saja kita lihat lagi dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Saya minta Wita bisa baca untuk kita Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Puji Tuhan, terima kasih Wita, Tuhan berkati. Filipi 2 ayat 12 mengatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja pada waktu Paulus hadir bersama mereka, tetapi sekalipun Paulus tidak ada bersama mereka, mereka tetap harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Nah, sebab itu, setelah kita menyadari bahwa kita dipilih oleh Tuhan, Tuhan punya rancangan yang terbaik untuk kehidupan kita. Bahkan jauh sebelum kita ada dalam dunia ini. Bagian kita adalah kerjakan keselamatan tanpa kemunafikan. Maksudnya begini, jangan sampai ketaatan kita ketika ada di gereja, kita taat. Atau ketika bersama dengan Bapak Pendeta atau Ibu Pendeta, kita kelihatan taat. Atau ketika di depan orang tua, kelihatan kita taat. Tetapi yang paling penting adalah ketika semua itu tidak bersama dengan kita. Apakah dalam kesendirian kita tetap menjadi pribadi yang taat atau tidak? Kita tetap mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar atau tidak? Ini yang Tuhan tuntut pada sore hari ini. Kerjakan keselamatanmu. Tuhan Maha Hadir. Tuhan tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan apalagi waktu, tempat, dan lain sebagainya. Dia ada di mana-mana.
Itu artinya bahwa tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Mungkin orang tua terbatas, mungkin keluarga terbatas, gembala terbatas, tapi Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Kalau pemikiran ini yang kita kerjakan, yang kita tanamkan dalam kehidupan kita, maka saya percaya kita akan tetap menjadi pribadi yang taat, pribadi yang mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, entah ada orang yang bersama kita atau tidak, ada orang yang melihat kita atau tidak, tetapi karena itu timbul dari hati kita, ketaatan tetap dikerjakan. Amin. Saya merindukan roket yang luar biasa, yang menanamkan dalam hidupnya, dia mau taat kepada Tuhan, tidak peduli orang lihat atau tidak, orang hargai atau tidak. Tapi yang pasti, Tuhan melihat setiap kehidupan kita. Sebab itu, saudara Tuhan, anak roket yang luar biasa, tanamkan dalam hatimu, bahwa dia melihat kehidupan. Dia tahu keberadaanmu. Apapun yang engkau lakukan, firman Tuhan taat selalu. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Puji Tuhan. Demikian beberapa hal yang saya bisa bagikan pada sore hari ini. Tanamkan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Percaya dengan sungguh bahwa kalau Tuhan yang pilih kita, Tuhan tidak pernah salah. Dan Tuhan bertanggung jawab sepenuhnya untuk penggenapan setiap janjinya di masa-masa akan datang. Belajar menggantungkan hidupmu kepada Tuhan. Belajar taat dengan Tuhan. Belajar takut Tuhan mulai dari saat ini. Kalau Tuhan berikan kesempatan untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, itu pertanda dia sangat mengasihi kita. Dia melihat kita sangat berharga di matanya. Makanya diizinkan untuk kita dengarkan isi hatinya pada sore hari ini. Saya percaya kalau ini yang kita tanamkan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, engkau akan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Ya, engkau menjadi pribadi-pribadi yang mempermuliakan nama Tuhan. Dan ketika engkau taat, setia mengerjakan bagianmu, Tuhan bertanggung jawab untuk menggenapi setiap janjinya dalam kehidupanmu. Jangan khawatir. Ya, ketika ada pergumulan, ketika ada masalah, mungkin engkau merasa engkau berada di keluarga yang salah. Mungkin engkau merasa engkau berada di lingkungan yang tidak tepat. Ya, mungkin engkau merasa kemampuan keluargamu terbatas. Tapi engkau punya Tuhan yang tidak pernah terbatas. Dia sanggup melakukan segala perkara untuk menggenapi setiap janjinya dalam kehidupanmu. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita, untuk kita senantiasa percaya bahwa Dia Allah yang tidak pernah tinggalkan kita. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada situasi yang lain, bukan kepada hal-hal yang terbatas dalam dunia ini. Sepanjang kita menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, saya akan melihat roket-roket yang akan diberkati Tuhan, roket-roket yang akan mempermuliakan nama Tuhan, roket-roket yang akan berdampak di sekolahnya, di lingkungannya, dimanapun dia berada. Dan ke depan mereka menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, yang akan mempermuliakan nama Tuhan lewat profesi, lewat apapun yang mereka kerjakan, dengan talenta-talenta yang luar biasa yang diperlengkapi oleh Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Oke, puji Tuhan. Mungkin saya berikan kesempatan dulu. Ada yang mau sharing sesuatu dari firman Tuhan yang sudah saya bagikan kepada kita semua. Ada hal yang mungkin mau ditanya, boleh kita diskusi. Ya. Silakan. Halo. Pas kah? Baik, kalau tidak ada, kita akan berdoa, mengucap syukur buat firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama pada sore hari ini. Saya terbatas dalam menyampaikan isi hati Tuhan, tapi percayalah, Roh Kudus tidak pernah terbatas. Dia akan terus bekerja dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan,
untuk senantiasa mengingatkan setiap kebenaran firman yang kita sudah dengarkan. Menuntun kita terus, memperlengkapi kita terus. Bahkan kalau boleh saya katakan bahwa Tuhan akan memfasilitasi, menggunakan sumber daya di sekeliling kita untuk senantiasa mengarahkan kita hidup dalam kehendak Tuhan. Tetapi itu tergantung kepada kita. Keputusan ada di tangan kita. Tuhan tidak pernah paksa kita. Kita bukan seperti TV yang dikendalikan oleh remote, tinggal pilih channel mana, lakukan apa, tidak seperti itu. Pilihan ada di tangan kita. Tapi satu hal yang pasti, saya katakan kalau sore hari ini, kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Berarti kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, yang ditetapkan oleh Tuhan untuk meraih setiap janjinya dalam kehidupan ini. Ya, kita akan berdoa, mengucap syukur buat firman Tuhan yang kita sudah dengarkan pada sore hari ini, dan kita akan akhiri ibadah roket kita pada sore hari ini. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan izinkan pada sore hari ini. Kami mendengarkan isi hati-Mu, bahwa Tuhan yang berinisiatif untuk memilih kami, bahkan jauh sebelum dunia ada. Engkau sudah berketetapan untuk menetapkan kami menjadi orang-orang pilihan. Kami bersyukur Tuhan, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semua karena anugerah-Mu. Tidak ada alasan untuk kami bermegah. Tidak ada alasan untuk kami bimbang ragu. Tidak ada alasan untuk kami takut menjalani hidup ini. Sekalipun mungkin ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak pergumulan, mungkin di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah tempat pendidikan kami, di lingkungan di mana kami berada, ada begitu banyak hal yang membuat kami takut, kami khawatir, dan seolah-olah merasa sendiri menjalani hidup ini. Tapi pada sore hari ini kami percaya, kami yakin, kalau Engkau yang memilih kami, maka Tuhan bertanggung jawab sepenuhnya untuk menuntun hidup kami, memperlengkapi hidup kami sebagai sumber dalam hidup kami. Allah menyediakan, Allah yang merancang yang terbaik dalam setiap anak-anak-Mu pada sore hari ini, yang Tuhan izinkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan dalam pendidikan mereka, baik yang ada di tingkat SD, SMP, bahkan juga SMA. Tuhan berkati pendidikan mereka. Berikan kepada mereka kecerdasan-kecerdasan yang luar biasa. Ketekunan, kerajinan yang dimulai dengan takut akan Engkau. Tambah-tambahkan dalam hidup mereka. Sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang berhasil. Pribadi-pribadi yang luar biasa dan berdampak di lingkungan pendidikan mereka. Bahkan di tengah-tengah keluarga sekalipun. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Yang jadi berkat bagi keluarga mereka, bagi rekan sahabat mereka, dimanapun mereka berada. Dan Tuhan, kami percaya masa depan mereka ada dalam tangan-Mu. Semua yang mereka butuhkan, karena Engkau yang memilih mereka, Engkau juga menyediakan yang terbaik di masa depan mereka. Rancangan masa depan yang penuh harapan, kami tahu menjadi bagian mereka. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang perkasa, pribadi-pribadi yang berdampak, pribadi-pribadi yang mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Oleh karena Engkau yang memilih mereka. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Roh Kudus tetap menuntun jalan hidup mereka, keseharian mereka. Terus berkarya dalam hidup mereka. Untuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Engkau Tuhan. Berkati orang tua mereka, berkati pekerjaan orang tua. Cukupkan semua yang mereka butuhkan.
Karena itu menjadi tanggung jawab-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Anak-anak yang mungkin sementara mempersiapkan diri di akhir studi mereka, baik di tingkat SD, tingkat SMP, dan tingkat SMA, yang di tahun ini, beberapa bulan ke depan, akan mengikuti ujian akhir di tingkat pendidikan mereka masing-masing. Tuhan berkati mereka, sertai mereka, berikan ketekunan kepada mereka, agar mereka dapat meraih setiap janji-Mu lewat pendidikan yang Tuhan izinkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan kami percayakan anak-anak-Mu Tuhan dalam kuat kuasa-Mu. Kami lepaskan berkat, damai sejahtera, sukacita ilahi. Langit yang senantiasa terbuka, hujan berkat di dalam tumbuh kembang mereka, dalam pendidikan mereka, dalam keluarga mereka, di lingkungan mereka, dimanapun mereka berada. Mereka berjalan di bawah tangan Tuhan yang perkasa, di bawah langit yang terbuka atas kehidupan mereka, dan di bawah berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami, ucapan syukur kami, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, shalom. Saya kembalikan mungkin pada Ibu Nuni, mungkin ada pesan-pesan yang perlu disampaikan. Saya kembalikan. Iya, terima kasih Pak Yapi, salah satu coach di Rocket. Ini saya tanya kepada para coach, nanti kalau para coach setuju, tanggal 28 Februari, kita akan adakan seminar di gereja, khusus untuk anak-anak Rocket dan juga para pemuda. Nanti kita akan buat undangan. Jadi dalam seminar itu kita akan berbicara tentang perlindungan anak. Jadi pertama ada sosialisasi undang-undang perlindungan anak, kemudian juga ada